Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam karya. Kita lanjutkan bedah novel Cinta dalam Gelap Cahaya. Memasuki bab ketiga. Apakah bab ketiga ini konflik semakin meningkat? Kita simak dan kita bedah bersama. Judulnya Cahaya Melawan Gulita. 3 kata. Rimanya dapat. Cahaya melawan gulita. Enak diucapkan. Begitulah judul seharusnya. Paragraf openingnya seperti ini. Gelap tidak pernah menang melawan cahaya. Namun saat cahaya hanya remang-remang, gelap akan terus mencuri peluang. Sekali lagi ya. Gelap tidak pernah menang melawan cahaya. Namun saat cahaya hanya remang-remang, maka gelap akan selalu mencari peluang. Tik-taknya enak, ritme, rima enak sekali. Walaupun belum wow, tapi ini sudah jos gandos. Kemudian paragraf berikutnya setelah opening. Lancar tadi di sekolah. Om Deddy bertanya. Alhamdulillah lancar Om. Sudah dapat kenalan? Sekilas cahaya teringat pada cowok tengil yang menabraknya. Namun segera di tepisnya bayangan itu. Belum. Ini keren. Ya. Dari 1, 2, 3, 4 dialog menjadikan kita kemepiar, langsung dapat percikan konfliknya, dapat paradoks kejadiannya, juga dapat kelezatan tik-tak percakapan antara Om Deddy dengan Cahaya. Saya ulangi. Lancar tadi di sekolah. Om Deddy bertanya. Alhamdulillah lancar Om. Sudah dapat kenalan? Kerennya tidak langsung dijawab, tetapi disisipi oleh narasi. Ini yang menjadikan lebih lezat. Sekilas cahaya teringat pada cowok tengil. Ini cowok tengil yang menabraknya. Namun segera ditepisnya bayangan itu. Nah, penggambaran kemunculan tokoh baru di sini sangat simple, ringkas, hanya pakai idiom, tapi kita langsung celing tergambarkan. Nah, ini namanya visualize. Sekilas cahaya teringat pada cowok tengil. Nah, itu visualize. Langsung menjelaskan. Nggak usah berpanjang lebar. Cowok tengil yang kakinya, badannya, ininya, anunya, yang kebanyakan yang majemuk, itu malah hambar, ambiar. Oke? Lalu Cahaya menjawab, belum. Carilah teman. Nanti malah merepotkan. Tanya ini, itu, aku minum obat apa? Iya kalau diterima. Kalau tidak, hush. Yang optimis dong. Cahaya hanya mengangkat bau. Om Deddy mengacak rambutnya lembut. Nah, ini keren juga. Jadi ada dialog yang lumayan memuncak, kemudian disisipi dengan deskripsi atau gerakan tubuhnya si Om Deddy. Kemudian di dalam percakapan pendek itu pun terbersit kemungkinan konflik.
Oke, kita lanjut. Mau tak mau Cahaya tersenyum mendengar kalimat itu. Eyang Kakung sudah pulang dari rumah sakit? Tanya Om Deddy. Ayahnya itu sakit gila dan harus disuntik insulin setiap harinya. Biasanya fisioterapi. Serangan stroke 10 tahun silam belum pulih benar. Jalan Eyang Kakung masih harus dibantu kaki 3. Yang parah apanya? Pelornya. Sampai sekarang belum bisa bicara sama sekali. Oh, pelonya. Nah, belum. Kan minta dijemput Om Deddy. Oke, baiklah, aku pergi dulu. Oke, Om. Nah, sayangnya di sini lompatan dari percakapannya Om Deddy dengan Cahaya yang berupa permasalahan Cahaya di sekolah, tiba-tiba melompat kepada Eyang Kakung, ayahnya Om Deddy. Nah, ini ada missing link. Karena apa? Dia langsung berupa pertanyaan. Harusnya dikasih narasi dikit, premis atau penjelas awal, sehingga pertanyaan Om Deddy tentang Eyang Kakungnya Cahaya itu munculnya tepat. Jadi di sini ada missing link, gitu. Melompat boleh, tetapi saat revisi Anda harus cermat, diselaraskan. Lompatan ini terlalu jauh nanti membingungkan. Karena kalau novel dibaca cepat tanpa narasi yang tepat, itu nanti malah membuyarkan imajinasi pembaca. Oke? Nah, jadi di bab 3 ini dari openingnya, kemudian paragraf setelahnya berupa percakapan yang dialognya legit loh, tik-tak cepat, legit, kemudian menunjukkan satu persoalan. Sayangnya kurang narasi yang mengantarkan lompatan dialog. Tetapi kalimatnya semuanya efektif. Oke, kita lanjut. Untung ada guru lewat. Adegan berakhir. Mereka berdua dipanggil guru BP. Asti mengatai ibu saya orang enggak bener. Itu jawaban Cahaya. Pak Guru tidak tahu Cahaya itu kena HIV. Asti menggunakan momen itu untuk mengadu sekaligus menyebarkan gosip. Kalau iya kenapa? Pak Guru mau mengeluarkan saya. Cahaya balik bertanya ke gurunya sedikit menantang. Ini cakep. Mulai ada tanjakan konflik lagi. Dialognya cuma 1, 2, 3 ya. Cahaya, Asti, Cahaya lagi. Tetapi menyeruakkan konflik yang tajam. Nah, setelah itu ada paragraf naratif seperti ini. Setelah Dr. Ika memberitahu bahwa Cahaya terkena HIV, dia memburu semua hal tentang HIV. Buku, majalah, bahkan bungkus koran bertuliskan HIV. Semua ia lalap. Pada usia 13 tahun, Cahaya paham tentang seluk-beluk HIV lebih banyak daripada anak seusianya. Nah, ini juga bagus paragrafnya, tergambar jelas background dari Cahaya. Bagaimana dia tahu penyakitnya dari Dr. Ika. Tetapi sekali lagi, di sini ada missing link, ada mata rantai yang terputus. Karena setelah Cahaya menantang Pak Gurunya dengan dialog ini, kalau iya, kenapa? Pak Guru mau mengeluarkan saya. Nah, tiba-tiba langsung flashback ke Dr. Ika dan Cahaya mencari referensi tentang HIV. Harusnya dikasih dong sedikit lagi paragraf sisipan
yang pendek yang menjelaskan bahwa ini sedang flashback. Jadi lebih menguatkan pemahaman pembaca. Begitu saudara-saudara, bahwa intinya dialog, narasi, deskripsi, perpaduannya harus bagus, bahkan bisa menjelaskan bahwa itu sedang flashback atau sedang maju alurnya. Nah, di bab ketiga ini menurut saya sebaiknya flashbacknya nanti. Jadi bab 3 ini dihabiskan untuk konflik yang semakin tajam, jebret. Flashbacknya tentang masa kecilnya Cahaya sampai dia tahu tentang masalah HIV itu di bab keempat. Jadi langsung serap ketangkapnya enak. Jadi begini, membuat satu bab dalam sebuah novel itu sebaiknya pendek, tidak lebih dari 5 lembar, jadi 10 halaman. Idealnya 3 lembar. Itu yang pertama. Yang kedua, upayakan atau sebaiknya dalam satu bab itu satu alur. Ya boleh sih kalau mau lincah-lincahan beberapa alur, tetapi efeknya itu membingungkan pembaca. Kalau pembaca tidak punya banyak waktu, dia bacanya terburu-buru. Jadi seperti orang yang menyantap banyak makanan di meja, satu bab alur maju, satu bab flashback, satu bab alur maju. Nah, itu lebih enak. Seperti ini makan buah naga, habis baru es cendol, kemudian pecel. Bayangkan ketika dalam satu suapan kita buah naga, es cendol, pecel, kayak apa rasanya? Begitu analoginya. Nah, dan dalam sebuah bab itu boleh diawali dengan dialog kalau untuk mempertajam konflik, mempercepat irama. Tetapi ingat, perpaduan kombinasi antara dialog, narasi, dan deskripsi harus seimbang. Jadi sedap banget disantap oleh pembaca. Menjadi persoalan ketika, nah seperti dalam bab 3-nya Bu Tunjung ini, ada satu missing link karena ketika Cahaya dalam keadaan yang sedang membantah menantang gurunya, paragraf berikutnya adalah flashback ke masa lalu di mana dia mendapatkan keterangan tentang HIV dari dokter Ika. Sebaiknya sebelum paragraf ini ada paragraf antara untuk mengantarkan, maksudnya begitu. Bagus-bagus saja, boleh-boleh saja, tetapi ketika yang baca itu buru-buru, itu persoalan. Maka kalau mau novel Anda laris, nagih, lezat, sebaiknya babnya pendek, satu bab satu alur. Kalau bisa satu POV, seperti novel retak, itu akan keren. Demikian penjelasan dari saya mengenai bab 3, perpaduan antara dialog, narasi, deskripsi, dan alurnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jenius mulia.